Hai viewers, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Oke. Pada episode 2 ini saya akan menjelaskan pola kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Pada episode 1 yang lalu, saya telah menjelaskan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam kalimat bahasa Inggris. Setelah mengetahui unsur-unsur dalam kalimat bahasa Inggris, kalian semua sudah bisa membuat kalimat sederhana. Untuk kalimat pertanyaan, di episode 1 kalian hanya bisa bertanya yang dijawab ya atau tidak. Namun pada episode 2 ini saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai kalimat tanya. Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Hai viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Saya akan menjelaskan tentang kata tanya dan pola kalimatnya atau pola penggunaannya. Di episode 1 kita sudah belajar mengenai kalimat tanya, tetapi hanya bisa menanyakan segala sesuatu yang hanya dijawab dengan ya atau tidak. Nah, dengan mengenal kata tanya ini, maka kalian akan bisa menanyakan apa saja. Kata tanya dalam bahasa Inggris seperti berikut ini. What artinya apakah atau apakah yang. What time, jam berapa. Who, siapa. Untuk menanyakan orang sebagai subjek atau objek. Whom, siapa. Untuk menanyakan orang sebagai objek. To whom, kepada siapa. From whom, dari siapa. With whom, dengan siapa. Whose, milik siapa. When, kapan. Where, kemana atau di mana. Which, yang mana. Why, mengapa. How, bagaimana atau naik apa. How many, berapa banyak. Untuk menanyakan benda yang dapat dihitung. How much, berapa banyak. Untuk benda yang tidak dapat dihitung. Saya ulang, untuk menanyakan benda yang tidak dapat dihitung. Banyak pertanyaan muncul, kenapa yang berkaitan dengan uang harus ditanya dengan how much. Misalnya berapa harga, berapa uang. Uang dianggap tidak dapat dihitung. Kenapa? Karena yang disebut itu adalah nominalnya, sedangkan yang dilihat itu berupa lembaran uang, kertas atau koin. Misalnya 100.000, kata 100.000 itu hanya tulisannya atau nilai nominal yang ada di lembar kertas. Artinya apa? Bahwa yang kita bisa hitung itu hanya lembarannya. Misalnya satu lembar tapi tulisannya 100.000. 2 lembar tulisannya 50.000 dengan 50.000, jumlahnya 100.000.
Berikutnya, how long, berapa lama. How tall, berapa tinggi. How deep, berapa dalam. How far, berapa jauh atau berapa jaraknya. How wide, berapa lebar. How many times, berapa kali. How often, berapa kali atau berapa sering. How old, berapa umur atau berapa usia. Pola kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut. Question word, kata tanya yang tadi sudah saya sebut, kemudian diikuti dengan auxiliary atau kata bantu sesuai dengan tense-nya, sesuai dengan keperluannya. Yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa auxiliary yang digunakan is and are, karena itu menggunakan to be. Nah, kemudian diikuti dengan subjek, lalu adjektif, kata sifat, atau keterangan waktu, keterangan tempat, atau benda. Nah, ini catatannya sudah jelas di sini ada. Sehingga kalau lupa ya tinggal lihat di sini. Contoh, what is your name? Atau biasa orang ngomongnya cepat menjadi what's your name? Jawabannya my name is Ahmad misalnya, atau siapa. What time is it? Atau biasanya orang menanyakan dengan what's the time? Jawabannya it's atau it is 9 o'clock. Tergantung faktanya. Ini hanya contoh. How are you? Bagaimana keadaanmu? I'm fine. How is your father? Bagaimana keadaan ayah? He is fine atau he is fine. How are your parents? They are fine. Kenapa they? Karena di sini orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu. Jadi mereka tidak seperti yang ini. Ini hanya ayah saja. How old are you? I am 17 years old. Tergantung. Misalnya 18 tahun ya I'm 18 years old. 50 tahun ya 50 years old dan seterusnya. Oh, where are you from? Dari mana asalmu? Karena di sini menggunakan to be, di sini juga kita harus menggunakan to be. I'm from Indonesia. I'm from America. I'm from United States. I'm from Australia dan seterusnya. Where is he from? Ini sama dengan sebelumnya, hanya beda subjek, maka to be-nya harus disesuaikan. Jawabannya she's from Japan. What time was Amir at your home last night? He was at my home at 8 o'clock last night. Where were you last Monday? I was in Jakarta. How long were they here? They were here for 2 hours. Kita perhatikan di sini is, are, was, were. Yang lalu sudah saya jelaskan apa maksudnya menggunakan to be, is, and are. Is and are adalah to be yang digunakan apabila kita menanyakan suatu keadaan atau peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa keadaan yang terjadi sampai dengan saat ini. Sedangkan was, were itu lampau, berarti sekarang tidak lagi dipersoalkan. Begitu. Oke. Selanjutnya kita coba dengan percakapan seandainya saya ditanya dengan pertanyaan seperti ini, lalu saya menjawabnya seperti apa.
Hi, how are you today? I'm fine. Thank you. And you? Is it Tuesday now? Apakah hari ini Selasa? Yes, it is. Atau no, it is not. Itu jawaban singkat. Jawaban lengkapnya adalah kalau yes ya. Yes, it's atau it is Tuesday now. What time is it now? Jam berapa sekarang? Ya. It is 8 o'clock. Kalau 8.30 ya. It is 8:30. Atau it is 8:30. It is 30 minutes past 8. Is it time to learn English? Apakah saatnya belajar bahasa Inggris? Yes, it is. Or no, it is not. Kalau lengkap, yes, it is time to learn English. Atau no, it is not time to learn English. Is English difficult? Apakah bahasa Inggris itu sulit? Yes, it is. Or atau no, it is not. Mau lengkap bisa. Yes, English is difficult. Atau no, English is not difficult. With whom are you here? Dengan siapa kamu di sini? I'm here with my friends. I'm here with my father, and so on dan seterusnya. Where were you just now? Where were you just now? Di mana kamu tadi? Nah, sekarang tidak dipersoalkan tadi. Di mana kamu tadi? Jawabannya bagaimana? I was at campus. I was outside dan sebagainya. Were you at your home last night? Apakah kamu berada di rumah tadi malam? Maka menggunakan to be was were di sini. Nah, were ini karena you. Jawabannya bagaimana? Yes, I was at my home last night. Was your brother at home too? Apakah saudara laki-lakimu juga berada di rumah? Kalau yes ya, yes he was. Or no he was not. Kalau dijawab no he was not, maka muncul pertanyaan berikutnya. Why was not he at home? Kenapa dia tidak berada di rumah? Nah, jawabannya macam-macam. Bisa saja digunakan, kita menggunakan variasi. I'm sorry, I don't know. Saya tidak tahu. I don't know why he was not at home last night. Maybe he was outside. Was he outside at the time? Nah, kalau dia menekankan lagi, apakah dia berada di luar atau apakah dia keluar pada saat itu? Yes, he was, or no, he was not. Was there a friend at your home? Apakah ada teman di rumahmu? Yes, there was. Kalau satu, kalau jamak ya. Yes, there were friends at my home. Lalu ditanyakan jumlahnya berapa? How many persons were there at your home at the time? Atau how many persons were there at the time? Berapa orang yang ada pada saat itu? There were 5 friends.
there were 5 persons, there were 10 persons, dan seterusnya. What was the topic to discuss there? Topik apa yang dibahas di sana? We were the topic was about English lesson. Penutup, it's okay, good idea. Okay, for the next conversation. Di sini ada gambar. Coba pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan dengan dasar gambar ini? Misalnya, apakah ini kapal pesiar? Pertanyaannya, is that the cruise ship? Jawabannya, yes, it is. Or no, it is not. Di mana itu? Where is it? Di pelabuhan, jawabannya. It is at the harbor. Lalu kita tanya apa lagi yang bisa? Berapa jarak pelabuhan itu dari sini? How far is the harbor from here? Lalu dijawab, it's about 5 kilometers from here, kurang lebih 5 kilometer. Pertanyaan apa lagi yang bisa ditanyakan yang berkaitan dengan gambar ini? Misalnya, berapa lama dia di sini? How long is the ship here? Berapa lama dia di sini? Ya, misalnya kita tahu dia hanya 2 jam saja. It is about 2 hours, 2 jam. Oke, jadi dengan kata tanya kita sudah bisa bertanya banyak hal. Namun perlu diperhatikan di sini ada penggunaan to be. Coba digunakan sesuai dengan subjek atau keadaan atau peristiwa yang terjadi SMR untuk simple present, artinya perbuatan itu, keadaan itu sampai sekarang masih terjadi, dan was were untuk bentuk lampau. Jadi kalian sudah bisa berbicara dengan melihat suatu objek, tanya dengan apa saja menggunakan kata tanya yang sudah dipelajari ini, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian, entah itu teman, adik, kakak, atau tanya sendiri untuk berlatih berbicara. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti agar bisa mengikuti materi berikutnya. Bagaimana? Sudah jelas? Wis ngerti apa urung? Orang ngerti ya didelok maneh episode sebelumnya. Jadi kalau belum mengerti, masih bingung, ya lihat di episode sebelumnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.